Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Beijing, 10 tahun lalu. Musim semi menyelimuti kota dengan aroma bunga sakura yang lembut. Di halaman sekolah internasional ternama, anak-anak konglomerat berbaur, seolah dunia hanya milik mereka. Lin duduk di bangku panjang, tubuhnya tegap tapi wajahnya teduh, mata hitamnya mengikuti seorang gadis yang baru saja keluar dari mobil mewah. Mei. Gadis itu berjalan dengan langkah anggun namun penuh percaya diri, rambut panjangnya yang coklat kehitaman berkilau diterpa cahaya matahari. Tubuhnya yang berlekuk membuat semua mata lelaki menoleh, dan tawa renyahnya membuat seisi halaman seakan hidup. Lin hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia tidak pernah punya keberanian untuk mendekat, meski setiap detik dirinya haus akan perhatian gadis itu. Mei selalu dikelilingi teman-teman, laki-laki kaya yang berlomba-lomba membawakan tasnya, memujinya, mengundangnya ke pesta. Lin tahu, ia tidak pernah masuk dalam lingkaran itu. Meski ia juga seorang anak konglomerat, sifatnya yang sopan dan santun membuatnya lebih sering berada di pinggir, menjadi penonton. Ada satu momen yang selalu menempel di ingatan Lin. Suatu sore, ia melihat Mei duduk di taman sekolah, menunduk sambil memainkan ponselnya. Rambutnya tergerai, dan tatapan matanya terlihat kosong, seakan semua tawa dan godaan hanyalah topeng. Lin ingin sekali menghampiri, bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi langkahnya berhenti. Ia hanya berdiri diam, menatap dari jauh. Sejak hari itu, Lin tahu dirinya terperangkap. Bukan sekadar rasa kagum, tapi cinta yang tumbuh diam-diam, tanpa pernah punya tempat untuk diucapkan. Hari-hari berlalu, dan Lin hanya bisa menyimpan perasaan itu dalam diam. Saat pesta sekolah, ia melihat Mei menari dengan pria lain, gaun merahnya melingkar indah di udara. Senyum di wajahnya begitu menggoda, tapi Lin bisa melihat ada kilatan kesepian di matanya. Setiap kali melihat itu, hatinya terasa tertarik, ingin meraih dan melindunginya. Tapi lagi-lagi, keberaniannya tak pernah ada. Mereka lulus. Mei semakin bersinar, langsung terjun ke dunia bisnis keluarganya. Lin melanjutkan studinya ke luar negeri, memilih jalur hidup yang lebih sederhana meski kaya raya. Perpisahan itu terjadi tanpa kata, tanpa salam, seolah mereka hanya dua orang asing yang kebetulan pernah berjalan di koridor yang sama. Namun, rasa itu tak pernah hilang. Malam demi malam, Lin mengingat tawa Mei, cara ia menggoda semua orang di sekitarnya, dan sorot mata kosong yang hanya bisa dilihatnya ketika gadis itu sendirian. Itu yang membuat Lin yakin, di balik sosok Mei yang penuh daya tarik, ada sesuatu yang rapuh, yang menunggu untuk dipeluk. 10 tahun kemudian, musim semi kembali hadir di Beijing. Lin menatap dirinya di cermin, rambut hitam pendeknya disisir rapi, wajahnya lebih dewasa, tulang pipinya lebih tegas. Tapi matanya masih sama, mata yang pernah terpaku pada seorang gadis bernama Mei. Hari ini, ia siap kembali ke hidupnya. Tidak sebagai anak konglomerat, bukan pula sebagai teman lama, melainkan sebagai seseorang yang akan berdiri di sisinya, dengan nama yang berbeda. Dan kali ini, Lin bersumpah, ia tidak akan lagi hanya menjadi penonton. Beijing di musim semi telah berubah. Kota itu tak lagi sekadar pusat sejarah, tapi juga wajah modern Tiongkok yang penuh cahaya lampu, gedung pencakar langit, dan pesta tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, dua jiwa yang pernah berbagi halaman sekolah kini menjalani kehidupan yang berbeda, tanpa tahu takdir sedang menyiapkan pertemuan. Mei berusia 26 tahun. Rambut panjangnya yang coklat kehitaman tergerai anggun, setiap kali ia melangkah keluar dari mobil sport merah miliknya. Kamera para wartawan bisnis selalu menyorotinya, putri tunggal dari konglomerat besar yang menguasai sebagian pasar properti Beijing. Mei tumbuh menjadi wanita sensual, tubuh berlekuk yang menawan, dada montok yang selalu ia tonjolkan lewat gaun-gaun mahal yang membalut tubuhnya. Tapi lebih dari itu, ia dikenal karena sifatnya suka menggoda, tak peduli pandangan orang,
hidup dalam pusaran pesta dan pria-pria yang berebut validasi darinya. Setiap malam ia berada di klub, tertawa, menari, menghisap rokok tipis sambil sesekali menempelkan bibir pada lelaki berbeda. Namun, di balik tawa liar dan senyum memabukkan itu, ada kehampaan. Saat semua orang tertidur, Mei berbaring di ranjang mewahnya, menatap langit-langit kamar sambil memeluk dirinya sendiri. Tak ada satupun dari pria yang bersamanya benar-benar melihat dirinya. Mereka hanya melihat tubuhnya, nama besarnya, dan kesempatan di baliknya. Di sisi lain kota, Lin juga telah kembali. Kini ia berusia 28 tahun, tubuhnya ramping dan atletis hasil latihan disiplin. Rambut hitamnya dipotong rapi, wajahnya matang dengan rahang tegas dan tulang pipi tajam. Berbeda dengan Mei yang selalu menjadi sorotan publik, Lin justru memilih berjalan di balik bayangan. Meski ia juga anak konglomerat, ia tidak pernah suka hidup dalam hingar-bingar. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Lin kembali dengan rencana yang matang. Ia mengenal dunia bisnis, politik, dan keamanan. Semua itu ia pelajari bukan untuk menjadi pewaris biasa, melainkan untuk mempersiapkan langkah berbeda. Dan langkah itu mengarah pada satu nama, Mei. Malam itu, Mei berada di sebuah pesta bisnis mewah. Ballroom hotel dipenuhi gaun berkilau, gelas sampanye, dan tawa palsu. Ia mengenakan gaun hitam panjang yang membelah paha, setiap geraknya menebar pesona. Pria-pria berdasi mengelilinginya, mencoba mencuri perhatiannya dengan pujian basi. Mei menanggapi dengan tawa renyah, sesekali menepuk lengan mereka dengan manja. Namun, tatapannya sesekali kosong. Senyumnya tak pernah sampai ke mata. Ia hanya menjalankan perannya, wanita sensual yang semua orang inginkan, tapi tak seorang pun benar-benar menyentuh hatinya. Di luar gedung yang sama, Lin berdiri. Dari kejauhan, ia memperhatikan. Tubuhnya tegap, mengenakan jas hitam sederhana, mata gelapnya menatap setiap langkah Mei. Senyum tipis tersungging di wajahnya, bukan senyum kagum, melainkan senyum penuh tekad. 10 tahun lalu, ia hanya penonton. Kini, ia siap memasuki panggung. Lin sudah menyiapkan segalanya. Ia menyamar bukan sebagai pebisnis, bukan sebagai pewaris konglomerat. Ia memilih menjadi sesuatu yang paling dekat dengan Mei, tapi paling tak terduga, bodyguard pribadi. Jalannya masuk mudah, karena ancaman baru saja muncul dalam bisnis keluarga Mei. Beberapa lawan bisnis mencoba menjatuhkan reputasi keluarganya, bahkan ada desas-desus tentang upaya penculikan untuk menekan ayah Mei. Sang ayah, pria tua yang keras dan penuh ambisi, memutuskan untuk menambah pengawal pribadi untuk putrinya. Mei menolak keras, ia tidak suka dikekang. Tapi akhirnya ia menyerah, lebih karena bosan berdebat ketimbang benar-benar peduli. Dan disitulah Lin melihat celah. Ia telah menyiapkan identitas baru, rekam jejak keamanan yang bersih, dan penampilan yang tidak akan mengingatkan Mei pada masa sekolah. 10 tahun sudah cukup lama untuk membuat wajahnya lebih dewasa, lebih tegas, dan lebih misterius. Malam itu, Lin melangkah pergi dari hotel dengan langkah mantap. Angin musim semi menerpa wajahnya. Dalam hati, ia berbisik pelan. Mei, kali ini, aku tidak akan lagi berdiri di pinggir. Aku akan ada di sisimu. Dan kau akan melihatku. Pagi itu, Mei duduk di ruang makan besar rumah keluarganya. Dinding kaca memperlihatkan taman bunga musim semi yang bermekaran. Namun keindahan itu tak bisa menutupi wajah Mei yang jengkel. Ia mengetukkan sendok perak ke cangkir teh, menatap ayahnya yang duduk tegak di seberang meja. Ayah, aku tidak butuh bodyguard. Aku bukan anak kecil. Gerutunya, bibir merahnya mengerucut dengan kesal. Ayahnya, pria tua berjas abu-abu dengan rambut perak yang tersisir rapi, menatapnya dingin. Kau tahu ancaman itu nyata, Mei. Bisnis kita sedang jadi incaran. Aku tidak akan ambil risiko.
Kau harus punya pengawal pribadi. Dan kali ini, aku yang memilih. Mei mendengus. Ia benci dikekang. Hidupnya adalah kebebasan, pesta, lelaki, dan semua yang bisa membuatnya merasa hidup. Kehadiran bodyguard hanya akan membuatnya merasa diawasi. Tapi ia tahu, melawan ayahnya tidak akan ada gunanya. Jadi ia hanya meneguk tehnya dalam-dalam, mencoba mengabaikan perintah itu. Beberapa jam kemudian, pintu besar rumah terbuka. Seorang pria berjas hitam sederhana melangkah masuk. Tubuhnya ramping namun berotot, rambut hitamnya dipotong pendek dan rapi. Wajahnya tampan, rahang tegas, mata gelap yang tenang namun menusuk. Lin. Mei menoleh sekilas, alisnya terangkat. Dia? Tanyanya dengan nada meremehkan. Ayahnya mengangguk. Namanya Lin. Dia punya latar belakang keamanan yang solid. Diam, disiplin, dan bisa dipercaya. Mulai hari ini, dia akan selalu ada di sisimu. Mei bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dengan langkah penuh percaya diri. Gaun satin merah muda yang membalut tubuhnya menonjolkan lekuk sensual. Ia menatap Lin dari ujung rambut sampai kaki, lalu tersenyum miring. Jadi, kau bodyguard baruku? Suaranya menggoda, nyaris berbisik. Apa kau tahu betapa membosankannya pekerjaanku? Mengikuti aku ke pesta, menunggu di luar kamar mandi, mendengar semua pria mencoba merayuku, kau yakin bisa tahan? Lin tidak bereaksi. Tatapan matanya tetap tenang, sopan, tapi juga dingin. Tugas saya melindungi Anda, Nona Mei. Tidak lebih. Mei terkekeh, lalu melangkah mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Aroma parfumnya yang manis bercampur dengan hawa musim semi yang segar. Ia menatap langsung ke matanya, mencoba menggoda seperti biasa. Namun Lin tidak bergeming. Senyum Mei perlahan memudar. Menarik. Kau bukan tipe pria yang mudah goyah, ya? Lin menundukkan kepala sedikit. Saya di sini bukan untuk dihibur, tapi untuk memastikan keselamatan Anda. Mei mendengus lagi, lalu berbalik sambil melangkah ke tangga. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa tetap kaku begitu. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari dinamika mereka. Lin selalu ada di sisinya. Di belakang mobil mewahnya, di sudut klub malam, di koridor kantor ayahnya. Ia selalu menjaga jarak. Matanya awas, tubuhnya seperti bayangan yang tidak bisa ditinggalkan. Mei awalnya kesal. Ia mencoba berbagai cara untuk menguji kesabaran Lin. Saat di klub, ia menari dengan sengaja dekat padanya. Tubuhnya melenggok penuh godaan. Lin hanya berdiri, memandang kerumunan, seolah tak melihatnya. Saat di restoran, ia menggoda dengan menyuapkan makanan ke bibirnya, tapi Lin hanya menolak dengan sopan. Serius sekali, Mei berbisik suatu malam, ketika mereka berada di balkon hotel. Angin membawa aroma bunga sakura. Ia berdiri sangat dekat, hampir menyentuh bahunya. Apa kau tidak pernah merasa tergoda sama sekali? Lin menoleh pelan, matanya menatap langsung ke matanya. Ada sesuatu di sana, tenang, dalam, dan sulit ditebak. Godaan hanya berbahaya jika saya membiarkannya masuk. Tugas saya bukan untuk itu, Nona Mei. Mei tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditantang. Semua pria biasanya lemah di hadapannya. Tapi pria ini, bodyguard yang seharusnya tunduk padanya, malah membuatnya penasaran. Dan tanpa Mei sadari, permainan baru telah dimulai. Malam di Beijing selalu ramai, namun terasa lebih sunyi ketika Mei duduk di belakang mobil hitam yang meluncur di jalanan kota. Lampu neon dari papan iklan memantul di kaca jendela, sementara musik lembut dari radio hampir tak terdengar. Lin yang menyetir di depan hanya fokus pada jalan, tanpa sepatah kata. Mei bersandar, memainkan rambut panjangnya dengan jari. Biasanya ia benci diam. Di sekitarnya selalu ada musik keras, tawa,
dan suara pria yang mencoba membuatnya merasa istimewa. Namun malam ini berbeda. Kehadiran Lin yang tenang membuat keheningan terasa intens. Ia menatap punggung Lin. Tubuh rampingnya tegap, bahunya kokoh, dan rahang tegas itu terlihat jelas dari kaca spion. Ada aura yang membuat Mei ingin terus menatapnya. Aneh, gumam Mei sambil mencondongkan tubuh sedikit. Kau tidak pernah banyak bicara. Kau bahkan tidak mencoba membuatku nyaman. Apa semua bodyguard seformal ini, atau hanya kau? Lin tidak langsung menjawab. Ia menyalakan lampu sein, lalu baru berkata, "Saya tidak ditugaskan untuk menghibur Anda. Saya hanya harus memastikan Anda aman." Mei tersenyum miring, lalu mendekat ke kursi depan. Bibirnya nyaris menyentuh telinga Lin saat ia berbisik, "Apa kau tidak lelah selalu begitu kaku? Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menikmati pekerjaanmu?" Lin menoleh sekilas, tatapannya singkat namun menusuk. "Keamanan Anda jauh lebih penting daripada godaan sesaat." Kata-kata itu membuat Mei terdiam. Bukan karena ia tersinggung, tapi karena ia merasa tertantang. Semua pria yang pernah ada di hidupnya selalu mencari cara untuk mendekatinya, menyentuhnya, membuktikan diri. Tapi Lin berbeda. Ia membangun tembok, dan entah mengapa, itu justru membuat Mei semakin penasaran. Malam itu, mereka tiba di sebuah klub mewah di pusat kota. Musik dentuman keras langsung menyambut begitu pintu mobil terbuka. Mei melangkah masuk dengan gaun perak yang membalut tubuhnya erat, menonjolkan lekuk sensualnya. Semua mata tertuju padanya, tapi ia hanya sesekali menoleh ke belakang, ke arah Lin yang mengikuti dengan langkah tegap, selalu menjaga jarak. Di lantai dansa, Mei menari dengan teman-temannya. Tubuhnya bergerak lentur mengikuti irama, rambut panjangnya terayun, tawa genitnya pecah. Sesekali, ia sengaja melirik Lin yang berdiri di sudut ruangan. Pria itu tidak tergoyahkan. Tatapannya hanya berkeliling, memastikan keamanan, seolah tubuh Mei yang meliuk di depan semua orang tidak ada artinya. Sesuatu di dalam dada Mei bergetar. Ia ingin membuat Lin menoleh. Ia ingin melihat pria itu kehilangan kendali, meski hanya sebentar. Setelah beberapa putaran dansa, Mei melangkah ke bar, keringat tipis membasahi pelipisnya. Ia duduk di kursi tinggi, lalu melambaikan tangan ke arah Lin. "Hei, kau. Sini sebentar." Lin datang, berdiri tegak di sampingnya. Mei mengambil segelas martini, lalu menyodorkannya. "Minum. Jangan bilang kau juga terlalu disiplin untuk segelas alkohol." Lin menatap gelas itu sebentar, lalu menunduk. "Saya sedang bertugas." Mei tertawa kecil, lalu meneguk minumannya sendiri. Setelah itu, ia mencondongkan tubuh, jaraknya hanya beberapa sentimeter dari Lin. Suara musik keras, tapi bisikannya mampu menembus. "Kau tahu, semakin kau menolak, semakin aku ingin tahu apa yang kau sembunyikan. Kau berbeda dari semua pria yang pernah ada di sekitarku." Dan itu, Mei menyapukan jarinya pelan di lengan Jaslyn. Sangat menggoda. Lin tetap tak bergeming, tapi di balik ketenangan wajahnya, matanya sedikit bergetar. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Nona Mei, godaan bisa berbahaya. Jangan bermain dengan api." Kata-kata itu membuat jantung Mei berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ada pria yang membuatnya merasa bukan pengendali, melainkan yang dikendalikan. Ia menatap mata Lin lama, seolah mencari retakan di balik tembok dingin itu. Dan di detik itu, di tengah keramaian klub, sesuatu berubah. Bukan hanya sekadar godaan. Ada tarikan yang tak bisa dihindari, sebuah energi yang membuat udara di antara mereka semakin pekat. Mei tersenyum samar, meneguk sisa martininya, lalu berbisik pelan, "Kita lihat saja, Lin. Siapa yang lebih kuat, tembokmu, atau keinginanku?" Lin menatapnya sekali lagi,
kemudian kembali ke posisinya, dingin dan profesional. Tapi di balik matanya, api kecil mulai menyala. Malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya sama-sama menyadari, permainan sudah dimulai. Malam itu, langit kota seperti terbakar lampu-lampu gedung yang gemerlap. Mei duduk di balkon apartemennya, segelas wine di tangan, bibirnya tersenyum seperti biasa. Senyum yang sering ia pakai untuk menutupi segala hal. Tubuhnya masih terbungkus gaun pesta merah setelah pulang dari sebuah undangan gala. Lin berdiri tak jauh, menjaga jarak seperti biasa, tegap dalam jas hitamnya. Ia menatap punggung Mei yang ramping, rambut panjangnya bergoyang ditiup angin malam. Dari luar, Mei tampak sempurna, liar, percaya diri, dan selalu jadi pusat perhatian. Tapi Lin menangkap sesuatu yang lain, kesepian yang tak bisa disembunyikan. Kenapa selalu tersenyum begitu? Suara Lin dalam, terdengar seperti menggali lebih dalam dari sekadar basa-basi. Mei menoleh, kaget. Biasanya pria hanya memuji tubuhnya, wajahnya, atau mengajaknya bermain-main. Jarang ada yang bertanya soal senyumnya. Kalau aku tidak tersenyum, dunia akan lebih cepat menelanku. Jawabnya ringan, tapi matanya sedikit berkaca. Lin maju selangkah, suaranya tetap datar namun lembut. Dunia sudah sering melukaimu, ya? Pertanyaan itu menusuk tepat di inti. Mei meneguk wine, menahan gemetar di tangannya. Senyum di bibirnya goyah, perlahan runtuh. Tubuhnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak rapuh. Semua orang ingin sesuatu dariku, Lin. Entah nama keluargaku, tubuhku, atau sekadar cahaya yang mereka kira aku punya. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin aku. Sebagai aku, suaranya pecah, lirih, hampir tak terdengar. Lin hanya berdiri di dekatnya, tidak mencoba menyentuh, hanya menatap dengan sorot mata yang tenang. Itu cukup membuat Mei merasa telanjang tanpa harus menyibakkan gaunnya. Ada jeda panjang. Lalu Mei menurunkan gelasnya, menatap Lin dengan mata yang basah. Kau tidak tahu betapa lelahnya aku, pura-pura kuat setiap hari. Lin akhirnya bergerak, bukan dengan dekapan dramatis, tapi hanya mengulurkan sapu tangan putih sederhana dari saku jasnya. Tindakan kecil itu terasa lebih intim daripada pelukan. Mei menerimanya dengan tangan bergetar, lalu menyeka matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lin melihat Mei tanpa lapisan genit dan liar. Ia bukan lagi hanya perempuan glamor yang haus validasi, melainkan seorang wanita yang menyembunyikan luka di balik senyumnya. Di dalam dada Lin, ada sesuatu yang bergeser. Bukan sekadar tugas seorang bodyguard lagi, ada rasa ingin melindungi sisi rapuh itu, yang tak pernah Mei perlihatkan pada siapapun. Malam itu kota berdenyut dengan lampu neon. Mei duduk di balkon apartemennya, sebotol wine terbuka, gaun satin tipis membalut tubuhnya. Namun pikirannya bukan pada pesta atau laki-laki yang biasa ia mainkan di telapak tangan. Kali ini pikirannya hanya tertuju pada Lin, bodyguardnya yang terlalu dingin untuk disentuh, tapi justru semakin membuatnya ingin menantang. Lin berdiri di ruang tamu, tegap, wajahnya tanpa ekspresi, seakan menjaga seorang ratu yang tak boleh disentuh. Namun setiap kali matanya menangkap siluet Mei yang berkilau di balik cahaya lampu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang tidak boleh keluar, hasrat. Lin, suara Mei memecah hening, lembut tapi penuh tantangan. Kau tahu, semua pria biasanya akan duduk di sampingku sekarang. Tapi kau tidak. Kenapa? Lin menoleh, tatapannya tajam namun tetap terkendali. Karena tugasku bukan untuk menjadi salah satu pria itu. Tugasku menjaga Anda. Mei tersenyum miring, bibirnya merah berkilau. Ia berdiri, melangkah pelan ke arahnya. Gerakan gaunnya seakan disengaja, membuat Lin harus berusaha keras menahan tatapan. Menjaga, bisa berarti banyak hal. Bisiknya, jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Lin menahan napas.
Setiap insting dalam dirinya berteriak untuk mundur, tapi tubuhnya membeku. Mei mendekat lebih jauh, jari-jarinya nyaris menyentuh dada Lin. Aura genitnya berubah, bukan lagi sekadar permainan murahan, melainkan sebuah tarikan dalam yang menguji batas kendali. Ketegangan menggantung di udara. Mata Mei mencari celah, mencari retakan di dinding dingin yang Lin bangun. Lin sendiri berjuang, otot rahangnya menegang, tangan terkepal di sisi tubuh. Ia tahu jika sekali saja ia menyerah pada tarikan ini, garis antara profesionalisme dan keinginan akan lenyap. "Kenapa kau begitu sulit disentuh, Lin?" Suara Mei bergetar, setengah kesal, setengah rindu akan kelembutan. Lin menunduk sedikit, wajah mereka hampir bersentuhan. "Karena kalau aku menyentuhmu, Mei," suaranya dalam, terkendali tapi syarat ancaman halus, "aku tidak akan bisa berhenti." Keheningan jatuh. Mei terdiam, merasakan panas merambat dari kata-kata itu, membuat tubuhnya bergetar meski Lin belum menyentuhnya sama sekali. Tarik ulur itu menjadi permainan berbahaya. Siapa yang lebih dulu menyerah pada hasrat yang mendidih? Malam itu langit Beijing muram, dihiasi hujan tipis yang mengetuk jendela apartemen Mei. Di ruang tengah, lampu temaram menyinari tubuhnya yang tergeletak di sofa. Mei tampak letih, make-up masih melekat samar, rambut acak-acakan, gaun pesta mahal kusut karena ia tidak sempat menggantinya. Dunia glamor yang biasanya ia tunjukkan pada kamera, seolah runtuh bersama embusan napas beratnya. Lin masuk perlahan, setelah memastikan pintu terkunci dan semua pengawal lain sudah berjaga di luar. Tatapannya tenang seperti biasa, tapi malam ini ada kelembutan yang jarang muncul. Ia melihat Mei yang biasanya liar dan penuh percaya diri, kini meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. "Minumlah ini." Lin menyodorkan segelas air hangat. Mei mengangkat wajahnya. Matanya sembab, pipinya basah, entah oleh sisa air hujan atau air mata. "Kau selalu tahu harus melakukan apa, ya?" Suaranya bergetar. Lin tidak menjawab. Ia hanya duduk di sampingnya, membiarkan keheningan berbicara lebih dari kata-kata. Mei meminum seteguk, lalu menunduk. "Aku lelah, Lin. Semua orang melihatku seperti boneka mahal. Cantik di luar, kosong di dalam. Mereka menepuk bahu hanya saat aku di atas panggung. Tapi begitu aku jatuh, tidak ada yang benar-benar peduli." Lin menoleh, menatapnya serius. "Aku di sini, Mei. Bukan untuk panggung, bukan untuk sorak-sorai. Aku di sini, untukmu." Ucapan itu sederhana, tapi terasa menusuk jauh ke dada Mei. Hatinya bergetar. Selama ini, ia terbiasa dengan rayuan palsu, janji kosong, dan laki-laki yang hanya menginginkan tubuhnya. Namun tatapan Lin berbeda. Diam, tegas, namun hangat. Air mata kembali jatuh, kali ini tanpa ia tahan. Perlahan, Mei menyandarkan kepala di bahu Lin. Bahu yang kokoh, hangat, dan terasa aman. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa diperbolehkan rapuh tanpa harus takut dihakimi. Lin tidak bergerak. Ia membiarkan Mei larut dalam tangisnya, tangannya sesekali mengusap lembut rambut Mei. Detik-detik berlalu dalam hening, tapi hening yang menenangkan, bukan menekan. "Lin," bisik Mei lirih, hampir tak terdengar. "Kalau aku jatuh, kau akan tetap ada, kan?" Lin menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara rendah namun mantap. "Selama aku masih bernafas, Mei, aku tidak akan pergi." Kata-kata itu menancap seperti janji abadi. Mei memejamkan mata, membiarkan tubuhnya rileks dalam dekapan keheningan. Dunia luar boleh bising, penuh tuntutan dan sorotan. Tapi di sini, di bahu Lin, ia menemukan tempat yang selama ini ia cari, sebuah rumah sederhana dalam bentuk seorang manusia. Dan malam itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekadar majikan dan bodyguard.
Ada sesuatu yang lahir. Sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar permainan tarik ulur hasrat. Mei, untuk pertama kalinya, mulai percaya bahwa mungkin ada seseorang yang benar-benar bisa melihat dirinya. Bukan hanya topeng yang ia pakai. Malam itu, langit kota Shanghai berwarna kelabu, hujan turun tipis-tipis, menempelkan kelembapan di jendela apartemen Mei. Lampu kota menyala redup, seakan ikut menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Mei duduk di sofa dengan segelas wine di tangan, tapi pikirannya tidak pada minuman itu. Ia terus menatap Lin, yang berdiri tegak di dekat jendela, seperti patung yang mengawasi kegelapan. Aneh sekali, gumam Mei dalam hati, matanya memperhatikan cara Lin berdiri, bahunya yang sedikit tegang, dan cara tangannya bergerak ringan tapi selalu siap. Itu bukan gerakan seorang bodyguard biasa. Itu lebih seperti prajurit. Lin, suara Mei memecah hening, lembut namun penuh rasa ingin tahu. Kenapa kau begitu tahu cara menghadapi mereka? Para penguntit itu. Kau bergerak terlalu cepat, seakan sudah terlatih bertahun-tahun. Lin menoleh, tatapannya tajam tapi segera melembut. Itu bagian dari pekerjaanku. Kau membayarku untuk melindungimu, dan aku melakukan tugasku. Jawaban itu singkat, terlalu singkat. Mei merasakan ada sesuatu yang tak dikatakan. Matanya menyipit, lalu ia tersenyum samar, mencoba menyembunyikan kecurigaannya dengan rayuan. Kau terlalu misterius untuk seorang bodyguard. Jangan-jangan kau agen rahasia? Atau pembunuh bayaran? Suaranya setengah bercanda, tapi sorot matanya serius. Lin menahan napas sesaat, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. Kau menonton terlalu banyak film, Mei. Namun, justru karena jawaban itu, rasa penasaran Mei semakin membuncah. Ia mengingat momen-momen kecil. Cara Lin selalu tahu jalan tikus untuk menghindari keramaian, bagaimana ia bisa menonaktifkan sistem keamanan gedung dalam hitungan detik, atau bagaimana tubuhnya penuh bekas luka yang tak pernah ia jelaskan. Semua itu bukan milik seorang pria biasa. Malam semakin larut, dan ketika Lin akhirnya pamit untuk berjaga di ruang depan, Mei tetap duduk terjaga. Hatinya berdebar bukan hanya karena ketertarikan, tapi juga rasa takut yang samar. Siapa sebenarnya kau, Lin? Bisiknya pada diri sendiri. Dan kenapa aku merasa, semakin ingin tahu, meski jawabannya bisa saja menghancurkan semuanya. Hujan malam itu turun lebih deras dari biasanya. Tirai air menutup seluruh kaca jendela penthouse Mei, meninggalkan gema samar yang beradu dengan detak jantung keduanya. Lin berdiri di dekat pintu balkon, tubuh tegapnya basah kuyup setelah menghalau ancaman yang hampir menembus penjagaan. Mei menatapnya dengan mata besar, bukan lagi sekadar kagum atau penasaran, melainkan campuran rasa takut kehilangan dan rasa ingin memiliki. Kenapa selalu kau yang terluka demi aku? Suara Mei bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena emosi yang tak lagi bisa ia kendalikan. Lin menghela napas pelan, menunduk sedikit, menyingkirkan setetes darah di sudut bibirnya. Karena itu tugasku, jawabnya singkat. Tapi sorot matanya menyalakan bara lain, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tugas. Mei melangkah mendekat. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, bunyinya samar tenggelam oleh suara hujan. Ia mengangkat tangannya, jemarinya ragu-ragu menyentuh wajah Lin. Kali ini, tak ada lagi candaan genit, tak ada permainan peran sang penyanyi yang selalu tampil sempurna. Yang ada hanyalah Mei, seorang perempuan yang tak mampu menahan degup jantungnya di hadapan pria ini. Kalau hanya tugas, bisiknya, kenapa aku merasa kau selalu melihatku dengan cara berbeda? Lin terdiam. Tubuhnya kaku, seolah sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada peluru. Mei semakin mendekat, jarak mereka hanya tinggal sehelai napas. Aroma tubuhnya bercampur dengan wangi parfum tipis yang hangat dan memabukkan. Ketegangan itu pecah ketika Mei, dengan dorongan yang tak bisa lagi ia bendung,
menarik kerah kemeja Lin dan mencium bibirnya. Awalnya kasar, penuh ledakan emosi, penuh keinginan untuk memastikan bahwa perasaan ini nyata. Lin terkejut, tubuhnya menegang, tapi hanya dalam hitungan detik ia menyerah pada arus yang sama. Ciuman itu berubah. Dari desakan penuh amarah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih liar, dan lebih panas. Bibir mereka saling mencari, saling menggigit pelan, saling menuntut. Lin akhirnya melepaskan kendali yang selama ini ia jaga mati-matian. Tangannya terangkat, menggenggam pinggang Mei, menariknya lebih dekat hingga tubuh mereka beradu tanpa celah. Mei mengerang pelan di antara ciuman, jemarinya meraba dada Lin yang tegang di balik kemeja basahnya. Dunia seolah lenyap, hanya tersisa hujan deras dan suara napas mereka yang saling memburu. Untuk pertama kalinya, keduanya melanggar garis batas yang mereka tahu tak seharusnya dilewati. Tapi justru dalam pelanggaran itu, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa lagi dipungkiri, perasaan yang terlalu kuat, hasrat yang terlalu nyata, dan kebutuhan yang terlalu dalam untuk diingkari. Saat mereka akhirnya terpisah, dahi mereka saling menempel, napas masih memburu, bibir mereka merah basah akibat ciuman yang mengguncang. Ini, Mei berbisik dengan suara serak, bukan lagi soal tugas, kan? Lin menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot yang tajam namun penuh kerentanan. Tidak. Ini, soal kita. Malam itu hujan turun tipis, menempel di jendela kamar hotel kecil tempat Mei bersembunyi. Lampu neon dari luar menembus tirai tipis, memberi warna merah muda samar di wajahnya. Di tangannya, sebatang rokok hampir habis, tapi pikirannya jauh lebih berantakan dari asap yang melayang ke udara. Ia sudah terbiasa memainkan banyak pria, menggoda mereka untuk kepentingan pribadi atau sekadar hiburan singkat. Tapi Lin berbeda. Ada sesuatu pada tatapannya yang dingin namun tulus, pada caranya memeluknya ketika ia hampir runtuh. Di setiap sentuhan tangan Lin, Mei merasakan sesuatu yang asing, kehangatan yang membuatnya takut. "Kenapa aku begini?" gumamnya pelan, meletakkan rokok di asbak. Pintu kamar berderit. Lin masuk, rambutnya sedikit basah terkena hujan, aroma tanah dan hujan terbawa masuk bersamanya. Tatapannya seperti biasa, tenang, misterius. Mei berusaha tersenyum, tapi wajahnya justru terlihat canggung. "Kau merokok terlalu banyak," ucap Lin singkat sambil menaruh jasnya di kursi. Mei terkekeh kecil, mencoba menutupi kegelisahannya. "Kau mulai terdengar seperti pria yang peduli. Hati-hati, aku bisa salah paham." Lin menoleh, menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, perasaan yang terhalang oleh rahasia yang belum ia ungkapkan. Mei merasakan dadanya bergetar, ingin bertanya, ingin memaksa Lin membuka siapa sebenarnya dia. Tapi lidahnya keluh. Sunyi menggantung di antara mereka. Mei menunduk, lalu tiba-tiba berkata lirih, "Lin, kau tahu? Aku tidak pernah merasa serumit ini sebelumnya. Dengan pria lain, aku bisa tertawa, menggoda, lalu pergi begitu saja. Tapi denganmu," suaranya bergetar, "aku takut kalau aku jatuh terlalu dalam." Lin berjalan mendekat, berhenti hanya beberapa langkah darinya. Hujan di luar semakin deras, seolah menutup dunia agar hanya mereka berdua yang mendengar suara hati masing-masing. "Mei," suara Lin rendah, tenang tapi tegas. "Ada hal yang tidak boleh kau tahu sekarang. Jika aku jujur, aku tidak yakin kau akan tetap melihatku dengan cara yang sama." Mata Mei berkaca-kaca. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, menahan perasaan yang ingin ia luapkan. "Aku tidak peduli siapa dirimu, Lin. Aku hanya tahu, aku tidak ingin kehilanganmu." Lin hampir mendekat, hampir meraih wajahnya. Tapi ia berhenti. Ada sesuatu yang menahan dirinya. Sebuah beban. Mei menggigit bibir, lalu dengan putus asa menutup jarak itu sendiri. Menyentuh tangan Lin, berharap ia akan membalas genggamannya.
Tapi Lin menahan napas, lalu menarik tangannya pelan. "Belum, Mei," ucapnya dengan nada getir. "Belum saatnya." Mei terdiam, hatinya tercabik. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena penolakan, tapi karena misteri yang mengikat Lin seperti rantai tak kasat mata. Ia jatuh cinta, tapi ia juga terjebak dalam kebingungan yang semakin menyesakkan. Dan malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, mereka berdua hanya duduk bersebelahan dalam diam. Sepasang hati yang saling ingin bersatu, tapi tertahan oleh rahasia yang belum terungkap. Hujan deras turun malam itu, membasahi jalan-jalan sempit distrik tua. Mei berdiri di bawah lampu jalan yang temaram, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi karena firasat buruk yang terus menggerogoti pikirannya. Lin, pria yang selama ini menjadi tempatnya bersandar, tak pernah benar-benar terbuka. Senyumnya hangat, sentuhannya lembut, tapi di balik matanya ada bayangan yang tak bisa ia pahami. Ketika Lin akhirnya datang, langkahnya berat, sorot matanya penuh beban. Mei menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari jawaban yang tak pernah diberi. "Lin, siapa sebenarnya kamu?" Suaranya pecah, setengah berbisik, setengah memohon. Lin terdiam lama. Hanya suara hujan yang terdengar, jatuh memukul atap seng di sekitar mereka. Lalu ia menghela napas panjang, seakan keputusan yang akan ia ambil akan mengubah segalanya. "Aku, bukan pria biasa seperti yang kau pikirkan, Mei," ucapnya pelan namun tegas. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku mantelnya, mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kartu identitas hitam, dengan lambang asing berkilau di permukaannya. Mei terbelalak. "Apa ini?" "Ini bukti siapa aku sebenarnya." Lin menatapnya, matanya basah, penuh konflik. "Aku adalah bagian dari organisasi yang selama ini kau anggap musuh. Aku seharusnya mengawasi, bahkan menjebakmu. Itu tugasku sejak awal." Dunia Mei runtuh seketika. Ia mundur selangkah, tubuhnya bergetar hebat. Semua memori, senyuman Lin, pelukan hangatnya, ciuman penuh gairah yang baru saja mereka bagi, mendadak terasa seperti kebohongan yang kejam. "Jadi, selama ini, aku hanya permainan bagimu." Suaranya pecah, bercampur antara amarah dan rasa hancur. Lin melangkah maju, namun wajahnya penuh luka batin. "Tidak. Mei, dengarkan aku. Aku memang berbohong tentang siapa aku, tapi satu hal yang tidak pernah palsu adalah perasaanku padamu. Aku jatuh cinta, meski itu berarti mengkhianati misiku sendiri." Air mata akhirnya jatuh di pipi Mei, bercampur dengan air hujan. "Kau jatuh cinta padaku? Setelah semua kebohongan itu?" Lin mengangguk, matanya merah. "Aku tak pernah berencana jatuh. Tapi kau meruntuhkan semua dinding yang kubangun. Kau membuatku ingin menjadi manusia, bukan sekadar bayangan organisasi itu." Mei menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba meredam isak. Hatinya koyak antara cinta yang begitu nyata dan kebenaran pahit yang menusuk seperti belati. Di dalam dirinya, cinta dan pengkhianatan saling bertarung, membuatnya hampir kehilangan pijakan. Untuk pertama kalinya, Lin berlutut di hadapannya, basah kuyup, suara bergetar penuh ketulusan. "Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Jika kau membenciku, aku pantas menerimanya. Tapi Mei, tolong percaya satu hal saja. Cintaku padamu adalah satu-satunya kebenaran yang tersisa." Mei menatapnya, air mata tak berhenti mengalir. Hatinya berteriak ingin memeluk Lin, tapi juga takut tenggelam dalam kebohongan lagi. Malam itu, hujan tak hanya membasuh jalanan, tapi juga membuka luka paling dalam di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Mei benar-benar merasa kehilangan kendali, karena kini ia harus memilih. Apakah cinta mampu menyembuhkan kebohongan, atau justru akan hancur karenanya? Musim dingin akhirnya menyerah pada hembusan hangat musim semi.
Pohon sakura di sepanjang jalan desa mulai memekarkan kelopaknya, menebarkan warna lembut ke langit yang cerah. Mei berdiri di tepi sungai, angin membelai rambutnya yang terurai. Ada cahaya baru di matanya, bukan lagi ketakutan, melainkan keberanian untuk menatap masa depan. Langkah kaki Lin terdengar di belakangnya. Ia datang tanpa pakaian hitam yang selalu menempel padanya. Kini hanya mengenakan kemeja putih sederhana yang membuatnya terlihat manusiawi, rapuh, sekaligus hangat. Mei menoleh, dan senyuman tipis terbit di bibirnya. "Kau datang," bisiknya, suaranya bergetar antara lega dan rindu. Lin mengangguk. "Aku selalu akan datang. Sekarang, tanpa rahasia lagi." Mereka berdiri berhadapan, membiarkan angin membawa keheningan yang tak canggung, tapi syarat arti. Mei merasakan hatinya berdetak lebih kencang, bukan karena takut kehilangan, melainkan karena ia sadar, inilah awal yang sesungguhnya. Lin mengulurkan tangannya. "Aku bukan lelaki sempurna, Mei. Aku membawa masa lalu yang kotor, luka yang dalam, dan nama yang pernah kubuang. Tapi, kalau kau izinkan, aku ingin memulai hidup baru bersamamu." Mei menatap tangan itu. Ada keraguan yang tersisa, tapi juga rasa hangat yang menenangkan. Ia teringat bagaimana Lin menahannya saat hampir runtuh. Bagaimana Lin mempertaruhkan dirinya demi melindunginya, dan bagaimana ciuman mereka telah membakar seluruh keraguannya. Perlahan, ia meraih tangan itu, jari jemarinya bertaut pada jemari Lin seakan menemukan rumahnya. "Sakura ini akan gugur lagi tahun depan," ucap Mei lembut, "tapi aku ingin kita tetap di sini, bersama, apapun yang terjadi." Lin menatapnya dalam-dalam, lalu menariknya ke dalam pelukan. Tubuh mereka melebur, dada Mei terasa hangat menempel pada dada Lin. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi permainan tarik ulur hasrat, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada dua hati yang akhirnya jujur satu sama lain. Ketika Lin menundukkan wajahnya dan mencium kening Mei, kelopak sakura berguguran, seakan memberkati mereka. Dunia yang sebelumnya penuh misteri, darah, dan rahasia kini terasa damai, seperti musim semi yang baru. Mei menutup matanya dan berbisik, "Aku mencintaimu, Lin." Lin tersenyum untuk pertama kalinya dengan bebas, lalu menjawab, "Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi." Sungai berkilau diterpa cahaya matahari, sakura berjatuhan, dan di antara pelukan itu, Mei tahu, mereka telah menemukan awal yang baru, yang manis dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.